Perkenalkan, nama saya Mima Diwa Manginddarati dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan, kelas 3A. Nah, selanjutnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya Rizky Kamila sebagai perwakilan kelompok 1, di mana saya akan mengajak teman-teman semua untuk menjelajahi salah satu museum yang ada di Kota Bogor. Untuk itu jangan lupa untuk tetap terus tonton videonya dan jangan sampai di-skip ya. Dadah. Selamat datang di Museum Tanah dan Pertanian. Museum Tanah dan Pertanian ini berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Provinsi Jawa Barat. Gedung ini merupakan salah satu gedung tua yang sudah ada sejak tahun 1905 dan dibangun oleh pemerintah Belanda. Akan tetapi, awal mulanya gedung ini memiliki nama Laboratorium voor Agroecologie and Ground Onderzoek yang dibangun pada periode 1880-an sampai 1900-an. Kemudian dijadikan lembaga penyelidikan tanah tepatnya pada tahun 1914. Sehingga nama gedung ini pun berubah menjadi Laboratorium untuk Geologi Pertanian dan Penyelidikan Tanah. Hingga saat ini, Museum Tanah dan Pertanian ini masih berdiri dan dapat dikunjungi di setiap hari Selasa hingga Minggu mulai pukul 9 hingga 4 sore. Yang perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa Museum Tanah dan Pertanian ini merupakan aset milik negara yang dikelola oleh Satuan Kerja Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian atau yang disebut dengan Pustaka, yang merupakan satker di wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang ada di Bogor. Saat demikian, pada periode 1973 hingga 2013, gedung ini dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan mulai dimanfaatkan sebagai kantor Balai Besar Sumber Daya Lahan, Laboratorium Tanah dan Museum Tanah. Halo teman-teman semua, kali ini Citra sama Mima akan mengawali salah satu tempat yang ada di Museum Tanah dan Pertanian nih. Nah, betul banget. Kira-kira tempat apa dulu ya, Cit, yang bakal kita temuin? Wah, penasaran banget kan pasti? Yuk, ikut terus perjalanan kita di Museum Tanah dan Pertanian kali ini. Kali ini, kita ada di salah satu tempat utama yang ada di dalam museum. Di tempat kali ini, kita akan mengenal berbagai macam ordo tanah dan klasifikasinya. Betul banget, Cit. Teman-teman semua akan kita ajak untuk mengenal berbagai jenis tanah yang sudah diawetkan dan diteliti. Kira-kira ada berapa jenis tanah yang ada ya? Dan sebetulnya apa sih yang membedakan tanah di setiap daerahnya? Jadi, jenis tanah yang tersedia di ruangan ini meliputi orogenosul, aluvial, legosol, latosol, dan beberapa jenis tanah lainnya. Tentu, di setiap daerah memiliki berbagai macam jenis tanah yang berbeda dari wilayah lainnya. Begitu pula dengan peranan tanah yang ada. Setiap daerah akan menghasilkan tanah sesuai dengan iklimnya dan kecocokannya. Hal ini tentu dipengaruhi oleh faktor kebutuhan tanaman yang mendukung pertumbuhan di setiap daerahnya. Tidak hanya itu loh, ternyata ada juga beberapa tanah yang diambil setelah terjadinya bencana alam. Oh iya, betul ada. Misalnya, tanah yang diambil setelah terjadi tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Ternyata, jenis tanah di Indonesia memang sangat banyak ya. Bahkan, hingga fungsinya pun menyesuaikan dengan kadar iklim suatu daerah. Jadi bikin penasaran ya, ada apa lagi setelah tempat ini? Terus ikutin kami ya teman-teman. See you! Baik,
bisa kita lihat bersama di sini ada beberapa jenis klarifikasi tanah nasional yang ada di Indonesia. Di sini seperti ada jenis. Yang pertama ada organosol, aluvial, regosol, blumosol, cambisol, latosol, andosol, tomisol, mediteran, podisolik, podisol, oxisol, umbrisol, regina, glisol, arensono, mutisol, lasono, lateril, dan glitosol. Tidak semua satuan tanah merupakan WRB FAO yang ada di Indonesia. Demikian juga Ordo Taksonomi Tanah atau USDA. Tetapi mungkin bisa ditemukan pada masa yang akan datang. Nah, baik, kita beranjak ke sebelah sini. Bisa kita lihat di sini ada beberapa jenis tanah yang ada di Indonesia. Di sini ada tanah gambut, terbentuk di daerah dataran atau cekungan. Ada di lingkungan sekitar lahan gambut, Jimbiren, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Oke. Beranjak ke sebelah sini. Ini adalah tanah aluvial tsunami yang pernah terjadi di Aceh. Kondisi ini berikut bisa dilihat. Ini berikut gambar kondisi tanah setelah lebih 14 tahun sesudah terjadinya bencana tsunami Aceh. Dahulu belukar atau sawah, sekarang sebagian menjadi pemukiman. Ini contoh tanah yang ketiga, ada tanah hutan atau Ordo Executisol. Di sepanjang jalan-jalan di sekitar Desa Pakat, Barusan, Sumatera Utara, perbukitan dan semak belukar. Nah, berikutnya ada tanah hutan hitam atau disebut dengan Ordo Mualisol. Berikutnya ada tanah ondosol yang penyebarannya ada di dataran sampai wilayah bergelombang. Contohnya Tandar ML yang diambil di daerah Tiga Runggu, Dolok, Sanggul, Kumbang, Asudutun, Sumatera Utara. Berikutnya ada tanah podsol atau tanah podosol. Tanah ini telah mengalami proses pembentukan tanah podsolisasi yang dominan. Berada di lingkungan daerah Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, belukar resam dan rumput sebagian terbuka. Dan bisa dilihat beberapa contoh lainnya. Halo guys, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk memasuki ruangan kedua, yang mana tentu berbeda pastinya dengan ruangan pertama tadi. Pasti penasaran kan? Yuk ikuti terus perjalanan kami untuk menelusuri Museum Tanah dan Pertanian ini. Oke, ruangan kedua ini memiliki nama Ruang Ekosistem Tanah. Dari namanya aja pasti udah tahu kan mau bahas apa? Ya, ruangan ini menyuguhkan beberapa ekosistem yang hidup di tanah. Berbagai macam jenis tanah gambut, tanah pasir yang ada dari berbagai daerah, alat ukur,
serta alat timbang yang biasanya digunakan untuk meneliti jenis tanah serta kebutuhannya. Untuk lebih mengetahui detailnya, yuk simak video penjelasan selanjutnya. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di ruang ekosistem tanah. Jadi ini ada biota tanah dan manfaatnya. Jadi di ruangan ini ada berbagai macam binatang-binatang atau hewan yang memang ekosistemnya berada di dalam tanah. Ini contoh beberapa hewan yang berada di dalam tanah seperti rayap, kumbang, semut, kumbang tanah, orong-orong, kalajengking, kecoa, keong, atau keong racun, baru kenal ngajak tidur. You serious? Oke, jadi di dalam ruang ekosistem tanah ini juga ada berbagai macam jenis tanah dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Seperti ada di daerah Bengkulu, lalu Jambi, Bali. Nah, dari berbagai daerah ini juga nggak cuma satu tanah aja. Di Bali misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis tanah yang ada di Bali. Oke, selanjutnya ini merupakan alat pengukur ekosistem tanah. Di sini ada gelas piala, cawan Petri, tabung reaksi, Erlenmeyer berpipa corong, selanjutnya Erlenmeyer, lalu labu ukur atau labu takar volumetrik, terus botol reagen bertutup, soil test. Ini berbagai macam soil test dengan berbagai kegunaan yang berbeda-beda. Lalu ini ada Santorius, Campbell stock, fermentor, lalu ini ada Santorius lagi. Yang terakhir ini ada HVL. Lalu selanjutnya di sini ada berbagai macam jenis tanah gambut. Bisa kalian lihat sendiri di sini banyak sekali jenis-jenis tanah gambut yang ada di Indonesia. Halo semua, masih pada penasaran kan ada apa aja di Museum Tanah dan Pertanian ini? Kalau gitu, kita intip-intip yuk. Oke, jadi museum ini dibagi menjadi 2 gedung utama. Gedung pertama adalah gedung yang sudah dijelaskan oleh Citra dan Mima tadi, sedangkan untuk gedung ini adalah gedung kedua. Nah, kira-kira ada apa aja ya yang ada di gedung kedua ini? Yuk, kita simak sama-sama. Di lantai 1 ini, pertama-tama kita akan disapa dengan beberapa patung, mulai dari patung sapi dan komodo. Selanjutnya, kita akan dikenalkan pula dengan berbagai jenis padi, umbi-umbian, terasering, sayur mayur, biji-bijian, serta alat tradisional sekaligus patung kerbau yang dijadikan sebagai alat pembajak sawah masa lampau. Nah, sekarang ini kita lagi ada di Museum Pertanian. Kalau misalkan teman-teman masih penasaran dan pengen tahu apa isinya, ikut yuk! Di Museum Pertanian kali ini kita disuguhkan atau diberikan beberapa macam-macam padi yang ada tertera di sini. Yang pertama ada padi pulu, ada padi jagung dan sebagainya. Kemudian juga di sini kita diperkenalkan untuk mengetahui berbagai macam-macam umbian ataupun makanan-makanan sandang yang seperti biasanya kita temukan. Nah, di sini juga kita dikenalkan alat metode pembajakan pada zaman dulu. Nah, pada zaman dulu kita tidak dikenali oleh mesin-mesin pembajakan, tapi kita dikenali sebagai hewan atau yang disebut dengan kerbau sebagai alat pembajak yang bisa digunakan untuk membajak sawah.
Nah, di gedung ini pula terdapat lantai kedua, yang mana saat memasuki ruangan ini kita akan menyadari bahwa kekayaan Indonesia memang sangat banyak. Bahkan peninggalan-peninggalan bersejarah pun disajikan pada ruangan ini. Awal mula memasuki ruangan ini, kita akan diperkenalkan dengan berbagai jenis batik Indonesia. Bahkan kita diajak untuk mengeksplorasi melalui ilustrasi atau gambar-gambar perjuangan masa lampau yang disertai dengan nama dan cerita singkatnya. Selanjutnya, setelah memasuki area dalam, kita akan melihat berbagai jenis rempah-rempah mulai dari kunyit, jahe, lengkuas, merica, ketumbar, sampai dengan kayu manis. Sudah terbayang kan betapa kayanya warisan Indonesia yang kita miliki? Oh ya, tak lupa juga pada ruangan ini kita diajak untuk melihat alat-alat tradisional seperti tungku, berbagai jenis kopi-kopian, serta alat pembersih zaman dahulu seperti arit, cangkul, dan sebagainya. Tak hanya itu saja teman-teman, di sini kita juga diperlihatkan foto-foto para pejuang, teks penting kemerdekaan, bahkan sampai dengan baju beserta pakaian lainnya saat dipakai peperangan. Wah banget kan? Tentu keren banget nih. Ya, meski namanya Museum Tanah dan Pertanian, akan tetapi kita tetap diperkenalkan dengan warisan budaya Indonesia yang sangat detail itu. Gimana? Pasti penasaran banget kan? Yuk, kunjungi museum ini, ulik sejarahnya, dan jangan lupa untuk tetap menjaga keaslian serta kebersihan tempatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan kami di sini dari Universitas Pakuan. Kami dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, tujuan kami di sini itu untuk mewawancari Bapak sebagai narasumber. Untuk itu mungkin saya minta untuk biodatanya Bapak langsung ya. Oh iya. Perkenalkan. Ada kamera ya? Ini udah rekam? Udah. Biasa kalau bilang kamera. Perkenalan teman-teman, nama saya Asyad Mulyana. Saya di sini sebagai rumah juga pemandu untuk teman-teman yang datang. Mungkin langsung saja ya untuk pertanyaan yang pertama. Di sini kan sebelum dijadikan museum kita kan telah mengetahui ya Pak bahwa awal mulanya hanya dijadikan sebagai gedung penelitian saja. Nah, apa tujuan dari perubahan tersebut sampai dijadikan museum ini? Oh iya, pertama kali kan memang sebenarnya gedung ini udah tua, jadi dari 1905, gedung itu kan 1905. Nah, ini kemudian berkembang gedung-gedung yang lainnya. Itu awalnya sebagai laboratorium. Nah, terakhir sebelum jadi museum itu adalah kantor Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian. Nah, BBSDLP. Kemudian karena BBSDLP itu punya kantor baru, nah gedung ini akhirnya diserahkan ke institusi yang lain yang namanya Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Nah, saat itu muncul wacana untuk menjadikan gedung ini museum tanah, karena pertama gedungnya terkait dengan sejarah tanah kan, sejarah penelitian tanah. Jadi sejak awal didirikan itu sebagai laboratorium penelitian tanah dan pertanian pribumi itu, makanya terkait sejarahnya akhirnya jadikan museum gitu. Juga gedung itu kan punya nilai heritage ya. Gitu. Akhirnya setelah semua diserahkan ke pustaka, berkembang dari museum tanah, kemudian 2019 diresmikan museum pertanian. Nah, 2020 kita digabungkan jadi museum tanah dan pertanian sejak 3 Maret 2020 saat itu. Kemudian karena pandemi akhirnya baru mulai buka lagi sekarang. Saya menanggapi perihal tadi kan ada perubahan ya, yang awal mulanya museum tanah tiba-tiba menjadi museum tanah dan pertanian. Apa faktor penyebabnya menjadi ada perubahan seperti itu dan apa tujuannya? Tujuannya karena pengembangan sih. Jadi kita kan sudah ada museum tanah waktu itu ya. Karena sudah sejarah museum tanah tuh sejak ada dari 88, sejak ada Balai Pendidikan Tanah di sini. Jadi museum itu sudah ada tuh rintisannya, tapi belum satu gedung yang heritage yang di depan.
yang teman-teman lihat. Nah, sejak Balai Tanah dan BBSDLP atau Balai Besar Sumber Daya Alam pindah ke Cimanggu karena punya komplek baru, akhirnya semua gedung kan diserahkan 2019 2018 akhir itu ada permintaan dari para mantan Menteri Pertanian ingin mendirikan museum pertanian saat itu. Nah, gitu. Jadilah 22 April itu didirikanlah Museum Pertanian. Gitu. Kan udah ada museum tanah tuh dan museum pertanian. Kemudian dikembangkan lagi. Jadi disatukanlah itu di launching menjadi Museum Tanah dan Pertanian tanggal 3 Maret 2020. Jadi memang ada hubungan antara tanah dengan pertanian gitu ya? Iya, sangat. Karena sejak awal pun gedung di depan itu kan kalau waktu zaman Hindia Belanda itu laboratorium penyelidikan tanah dan untuk pertanian pribumi. Di situ mungkin ada bahasa Belandanya ya. Iya. Laboratorium for Inland Landbouw and for Bodemonderzoekingen pertama kali. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya. Jadi kan tadi kami sudah melihat di museum yang gedung A berbagai jenis tanah ya Mas. Iya. Terus saya ingin bertanya, apa sih perbedaan jenis-jenis tanah tersebut, misalnya kayak seperti tanah gembur dan tanah Aceh yang sehabis tsunami itu. Perbedaan yang signifikan tuh apa gitu? Iya, mungkin saya ralat sedikit ya. Mungkin yang teman-teman lihat tanah gambut kali ya. Oh iya, maksudnya gambut. Betul. Jadi kalau kembali lagi ke sejarahnya, karena gedung di depan itu kan Balai Penyelidikan Tanah. Jadi semua tanah yang ada di Hindia Belanda itu diteliti, dibawa ke sini. Tadi perbedaan dasarnya ya seperti apa ya? Ya tanah itu karena bermacam-macam kan. Akhirnya karena bermacam-macam diklasifikasikan, dikelompokkan gitu. Berdasarkan ciri-ciri bisa jadi warna, dari tekstur, kemudian dari bahan pembentuknya, akhirnya dikelompokkan gitu. Kalau tanah gambut itu termasuk tanah organik. Tanahnya bukan, jadi berasal dari pelapukan tumbuh-tumbuhan gitu, jadi tanah organik. Kalau yang tanah dari Aceh itu tanah aluvial. Nah, tanah aluvial itu termasuk tanah mineral karena dia ada endapan, lumpur dan sebagainya gitu. Jadi dari proses pembentuknya tanah itu bisa dibedakan dari karakternya, dari sifat fisiknya dan lain-lain, itu akhirnya diberi klasifikasi yang berbeda gitu. Terus kalau dari tanah tersendiri itu manfaatnya apakah beda-beda? Jadi manfaat dari tanah yang sesudah bencana dan sebelum kan kalau kita tuh pada umumnya tahu bahwa ketika gunung meletus mah memang lebih subur tanahnya setelahnya. Tapi kan kalau ini yang tanah dari Aceh itu karena tsunami. Nah, jadi kita pengen tahu apakah tanah tsunami ini mempengaruhi kesuburan tanah atau tidak. Oh iya, jelas ya. Yang teman-teman maksudkan tanah aluvial tsunami. Jadi pada dasarnya tanah aluvial. Kemudian terjadi tsunami pada 26 Desember 2004. Dia terbawa material baru kan, ada pasir, ada apa namanya, ada debu dan lain sebagainya dari proses pembentukan tanah itu. Nah, kesuburannya tentu berpengaruh karena material yang di atasnya kan berbeda ya. Kadang bisa pasir, ada saliat. Gitu. Pada dasarnya tanah aluvial itu awalnya untuk di daerah sebelum tsunami itu untuk pesawahan. Nah, setelah tsunami karena mungkin berubah lahannya akhirnya sekarang jadi perumahan. Mungkin itu aja ya Pak dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita berikan. Terima kasih banyak sudah mau menjadi narasumber kami, membantu kami juga untuk pembuatan video dan sebagainya. Saya cukupkan ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.